Silahkan Ibu, monggo. Iya, baik. Dan juga kali ini kita akan mengundang salah satu narasumber kita, mewakili juga dari generasi milenial yang juga terus berinovasi. Dan pandemi sekali lagi bukan halangan untuk kita juga terus melahirkan karya-karya yang begitu luar biasa. Kali ini kami akan juga menghadirkan narasumber kita, seorang milenial yang terus berinovasi melalui media piknikdong.com. Langsung saja kita sambut, ada Mas Andri Purwanta. Iya, silahkan, monggo Mas Andri. Dan boleh sekali lagi hadirin sekalian kita berikan tepuk tangan paling meriah untuk keempat narasumber kita yang luar biasa. Sekali lagi kita bersama-sama dengan kita di sini. Sudah ada beliau Bapak Singgi dan juga pastinya Pak Heri, Ibu Ani dan juga ada Mas Andri. Wah, kita boleh berjumpa dengan beliau berempat yang nantinya pastinya sekali lagi hadirin sekalian akan sharing bersama kita sore hari ini dan juga akan mengajak Anda semuanya yang hadir secara langsung maupun virtual untuk boleh kembali bersemangat membangkitkan pariwisata di Yogyakarta dan juga pastinya untuk Indonesia kita tercinta. Nah, ini juga kami perlu sampaikan kepada Anda yang bergabung bersama kami secara virtual, silahkan untuk dapat berpartisipasi pada kesempatan kali ini juga dengan menyampaikan pertanyaan, barangkali juga ide maupun gagasan Anda. Kalau barangkali juga pengen sharing tapi tidak bisa bergabung secara langsung, silahkan Anda bisa langsung menuliskan pertanyaan, ide-ide gagasan melalui kolom komentar baik di YouTube, Facebook dan juga Instagram dari Tribun Jogja. Nah, langsung saja hadirin sekalian untuk mengawali bincang kita sore hari ini, sekali lagi tema yang kita angkat adalah New Paradigm Tourism, paradigma baru pariwisata. Kira-kira seperti apakah di era adaptasi kebiasaan baru ini pariwisata bisa kembali bangkit dan juga pastinya tetap mematuhi protokol-protokol kesehatan yang ada. Karena sekali lagi kita masih bersama-sama saat ini melawan COVID-19 yang juga pastinya menjadi keprihatinan, menjadi suatu keprihatinan kita bersama dan juga ini menjadi suatu tantangan yang luar biasa bagi pariwisata untuk dapat kembali bangkit khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Bagaimana kita bisa memulai the new paradigm tourism? Kita akan awali obrolan kita pada kesempatan sore hari ini. Saya akan menyapa terlebih dahulu Pak Singgi. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Rin. Iya, Pak Singgi bagaimana kabarnya sore hari ini Pak Singgi? Alhamdulillah sehat, yang penting itu sehat dulu. Yang penting sehat ya Pak ya. Sekarang kuncinya adalah sehat, apapun kegiatannya kuncinya adalah sehat ya. Pak Singgi, ini sebelum kita ngobrol soal the new paradigm tourism, kalau saya kemarin ngikutin juga Pak Singgi di media sosial ya Pak ya. Kemarin sempat sepedaan, jalan-jalan Pak Singgi. Ini gimana Pak Singgi? Apakah juga salah satu bentuk dari the new paradigm tourism Pak Singgi? Betul, sekarang tren baru itu juga mempengaruhi lifestyle dari masyarakat, baik itu yang tua, muda, maupun yang anak-anak juga. Jadi sekarang ini perlu kemudian mendapat perhatian yang serius, tentu kemudian kebijakan juga harus kemudian disesuaikan juga. Nah, kaitannya dengan sepedaan, ini tren juga. Sekarang ini sedang mewabah, tidak hanya COVID tetapi juga sepedaan. Betul. Yang dulu nggak pernah sepedaan, sekarang sepedaan. Yang dulu sepedaan sekarang lebih sepedaan lagi gitu ya. Dulu sepedanya 1 tambah lagi sekarang 3 gitu ya. Sepedanya rodanya juga 3 kemudian ya Pak ya. Betul gitu ya. Nah, berbicara tentang new paradigm atau paradigma baru atau tren baru berpariwisata, tentu ini memaksa kita sebetulnya. Jadi kalau tidak ada pandemi sebetulnya tren itu juga akan berubah tetapi tidak sedrastis ini. Sekarang ini trennya kemudian akan menuju ke sebuah tren yang peduli sekali terhadap kesehatan, kebersihan, keamanan, dan lingkungan. Ini yang disebut dengan CHSE itu tadi. Nah, otomatis kalau kita bicara tentang ekspektasi wisatawan maupun juga ekspektasi dari pengelola untuk bisa menyediakan layanan itu, maka mau tidak mau kita harus kebijakannya mengarah ke situ juga. Bagaimana kemudian orang yang tadinya stay at home, sudah terlalu lama, bosan di rumah, tapi dia juga ingin melakukan aktivitas pariwisata tapi dengan aman. Tentu ini kemudian menjadi bagian dari kebijakan itu untuk kita bisa meng-create itu dengan cara ada protokol CHSE, ada SOP yang kita sebut Peranatan Anyar Plesiran Jogja. Itu bagian upaya bagaimana kemudian kita tetap produktif tapi tetap aman, sehingga fear factor atau
rasa ketakutannya para wisatawan untuk berkunjung ke Jogja itu tidak ada lagi kan gitu. Bagaimana kita menumbuhkan kepercayaan diri baik bagi pengelola maupun calon wisatawan yang ingin berkunjung. Seperti itu. Oke Pak Singgi, tapi kalau kita boleh tahu juga Pak Singgi, sejauh ini Pak di tengah kondisi adaptasi kebiasaan baru ini, seperti apa sih Pak Singgi kondisi pariwisata di Yogyakarta? Apakah juga sudah mulai kembali bangkit atau juga mungkin sudah boleh mulai menerapkan protokol-protokol yang tetap kita patuhi bersama Pak Singgi? Iya, selama pandemi kita tidak diam, tetapi kemudian ada aktivitas baik itu pembersihan, kemudian perawatan, penambahan fasilitas. Di samping juga kita menambah fasilitas untuk ke CHSE tadi. Nah, berangsur-angsur mulai di pertengahan Juli sampai dengan hari ini, grafik sudah menunjukkan ada peningkatan terus. Yang kita lihat di aplikasi Visiting Jogja, kita mempunyai database di sana, itu sudah bisa dilihat trennya. Pada saat weekday, antara Selasa kemudian sampai dengan Jumat, itu rata-rata sekitar 5.000-an wisatawan yang berkunjung ke Jogja atau ke destinasi. Kemudian begitu Sabtu itu sudah mulai naik antara 17 sampai dengan 25 ya. Kemudian di hari Minggu sudah naik lagi antara 30 sampai 40 ribu kunjungan di destinasi. Ini menunjukkan geliatnya sudah mulai bagus. Tapi kemarin pada waktu ada insiden demo anarkis itu kemudian berdampak langsung terhadap turunnya wisatawan sekitar 5 sampai 7 ribu. Nah ini yang bisa kemudian kita artikan bahwa tentang keamanan itu penting sekali. Pariwisata sensitif terhadap berita-berita atau aktivitas di sebuah wilayah. Sehingga kita harus mempunyai strategi komunikasi yang baik, menjaga sebuah destinasi atau wilayah itu adem ayem, sehingga masyarakat atau wisatawan itu percaya diri untuk datang. Oke baik, jadi artinya juga semuanya ini saling berpengaruh Pak Singgi ya. Pariwisata juga pastinya ini menjadi suatu kebanggaan untuk kita semuanya, terlebih yang di daerah istimewa Yogyakarta. Dan ini menjadi tugas kita untuk boleh membangkitkan kembali pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta. Nah Pak Singgi, tapi mungkin ada sedikit kebingungan juga di tengah masyarakat Pak Singgi, karena kalau Ari juga sebagai masyarakat awam mendengar istilah ada new normal, kemudian adaptasi kebiasaan baru, dan sekarang boleh kembali beralih lagi menjadi the new paradigm tourism. Ini sebenarnya letak perbedaannya atau mungkin apa sih Pak Singgi yang membedakan di antara ketiga itu, atau apa sih yang bisa kita ambil dari the new paradigm tourism ini? Sebetulnya sama ya, the new paradigm tourism itu lebih nanti dijelaskan oleh Bu Ani ya, itu lebih ke knowledge atau ilmu pengetahuannya. Tetapi cak-cakane, cak-cakane itu apa bahasa Indonesianya? Itu ya protokol kesehatan itu sebetulnya. Bagaimana kemudian CHSE, kebersihan, kesehatan, kemudian keamanan itu bisa ditegakkan bersama. Kalau new normal itu istilah baru dulu ya, pada saat awal-awal itu. Tapi kemudian dipleset ke, wah sekarang sudah normal kembali gitu ya. Jadi protokol diabaikan, padahal tidak itu. Sehingga yang lebih tepat adaptasi kebiasaan baru dengan kesehatan, kebersihan, kemudian keamanan. Kita punya program staycation, Jogja Staycation. Orang yang berada di Jogja atau masyarakat Jogja yang berwisata di Jogja juga. Tapi yang di Jawa Tengah, provinsi tetangga juga mulai, karena cukup dekat gitu ya. Dan itu menjadi nomor 2 dari jumlah wisatawan yang ada di Jogja. Kemudian sekarang ini lebih ke touchless, artinya kemudian non kontak ya. Kemudian kita mendevelop sebuah aplikasi namanya aplikasi Visiting Jogja. Ini dalam rangka untuk membuat ekosistem digital ya, pembayarannya dengan cashless, kemudian tidak perlu antri lagi, cukup dengan reservasi secara online dan sebagainya. Nah ini bagian-bagian ini atau upaya ini yang kemudian menjawab the new paradigm tourism itu tersendiri. Jadi sudah kita lakukan. Nah berikutnya, kalau sekarang ini trennya orang berwisata itu tidak rombongan yang besar. Betul. Ya. Maka kemudian ini juga harus ditangkap. Kita membuat paketnya yang kecil-kecil, 10 orang komunitas, ibu-ibu, ya, kemudian mungkin komunitas sepeda, komunitas arisan, itu kita tangkap itu. Karena sekarang ini antara 10 sampai 20 masih sangat sangat memungkinkan ya untuk di-arrange
mungkin nanti Mas Heri bisa sampaikan. Ini yang menjadi bagian yang kemudian potensi yang harus kita garap. Kemudian juga dari resikonya itu juga tidak terlalu tinggi. Protokol kesehatan tetap harus kemudian ditegakkan juga. Oke, baik, terima kasih Pak Singgih. Artinya juga ini masih terus dilakukan inovasi ya Pak ya, dan juga pastinya terus dirumuskan kira-kira bagaimana sih pariwisata yang aman dan juga nyaman untuk para wisatawan. Jadi kita tetap bisa jalan-jalan, tetap bisa berwisata, tapi tidak mengesampingkan protokol kesehatan. Nah, kalau tadi dari yang Pak Singgih sampaikan kan artinya ada perubahan tren nih. Saya pengen nanya juga ke Bu Ani nih, sebagai salah satu dari pandangan seorang akademisi ya, dengan perubahan tren tadi Bu Ani. Artinya ini mungkin yang kalau dulu kita berwisata tadi betul ya cenderung rame-rame, bareng-bareng. Kemudian juga kalau wisata cenderung lebih ke kalau wisata dulu pasti rombongan. Nah, saat ini kan kita juga mulai memikirkan bagaimana kita bisa membuat kemasan pariwisata ini menjadi tetap menarik walaupun mungkin dengan masa yang tidak begitu banyak. Kemudian mungkin juga dengan tetap memperhatikan jarak dan seterusnya. Ini ada perubahan tren Ibu Ani. Kira-kira bagaimana Bu Ani melihat ini? Ya, terima kasih Mbak Arin. Dengaran ya? Oke. Ya, terima kasih Mbak Arin. Jadi memang benar tadi yang disampaikan oleh Pak Singgih bahwa ada perubahan paradigma. Tetapi sebenarnya kalau kita mau kembali di tahun 1980 itu, jadi paradigma pariwisata itu selalu terjadi gitu dalam beberapa fase ya. Di 1980 itu orang sudah mempunyai paradigma baru bahwa mulai ada kesadaran namanya ekowisata gitu ya. Pariwisata tidak mengeksploitasi lagi. Dulu di awal itu ya pariwisata itu banyak menghasilkan keuntungan kemudian dieksploitasi, tetapi kemudian ada pergeseran bahwa harus memikirkan keberlanjutan gitu ya. Ya, sustainable-nya mulai dipikirkan lingkungan sehingga ada paradigma baru ekowisata di tahun 1980. Nah, ini ada lagi fase paradigma baru terkait dengan COVID ini. Jadi menarik sekali, orang akan mempunyai pola-pola perilaku yang berbeda gitu dalam berpariwisata. Di antaranya tadi tidak ada lagi massal, tetapi akan muncul solo-solo travel gitu ya. Bahkan akan berkembang family travel juga akan tumbuh. Nah, jadi mulai ada perspektif bahwa pendidikan itu berasal dari perjalanan, petualangan gitu, tidak hanya di kelas, tetapi ada mulai tumbuh semacam perspektif baru membawa anak-anak berwisata bersama gitu ya. Iya, pengalaman baru. Jadi orang mencari experience ini. Nah, terkait dengan paradigma di masa pandemi COVID ini, memang orang akan menjadi sangat berubah sekali, drastis ya. Dan terutama terkait dengan kesehatan, CHSE. Sebenarnya Pak Singgih, CHS ini sebenarnya sudah ada kaitannya dengan Sabta Pesona. Ya, udah. Sebenarnya sudah ada, tetapi dengan adanya pandemi ini ya diuntungkan kita menjadi optimal gitu, lebih maksimal ya, Bu Ani ya. Sebenarnya Sabta Pesona sudah ada, tetapi mungkin kita tidak terlalu mengindahkan. Tetapi dengan ada ini kita dipus benar-benar masing-masing menjadi sadar diri bahwa kesehatan sangat penting sekali. Tetapi satu hal yang penting dengan adanya paradigma atau pergeseran-pergeseran ini memunculkan banyak peluang-peluang baru sebenarnya. Oke. Tapi sekaligus juga ketidakpastian. Nah, ini yang akan menjadi PR bersama. Di sisi positif ada peluang baru yang bagus yang bisa digarap, karena dengan ada pergeseran itu muncul konsumen-konsumen baru. Mungkin yang kayak Mas yang di piknik.com gitu ya, ada banyak konsumen baru muncul ya Mas ya dengan adanya pergeseran ini ada keuntungan walaupun di sisi lain ada ketidakpastian. Maka untuk itu dalam hal ini untuk bisa memenangkan persaingan di ketidakpastian ini bukan hanya bertahan hidup, tetapi bagaimana bisa memimpin gitu ya. Bisa memimpin melalui dengan cara memahami konsumen baru ini seperti apa gitu. Jadi memang perlu dipelajari konsumen baru ini seperti apa yang mereka harapkan.
kita bisa memenuhi melampaui harapan mereka, maka mungkin bisa menjadi kompetitor, memenangkan di antara kompetitor, kurang lebihnya kayak gitu, Mbak. Oke, jadi memang betul sekali ya, ini memang perlu adanya suatu gebrakan baru, perlu adanya suatu inovasi baru, karena memang kalau misalnya kita mau ngomong, aduh kayaknya pengen seperti dulu lagi, mungkin kita tidak tahu ya Bu Ani, apakah bisa ataukah tidak. Tapi saat ini yang bisa kita lakukan adalah kita bisa memunculkan ide-ide baru, dan silakan barangkali juga Anda yang menyaksikan pada kesempatan kali ini, kalau mungkin punya ide yang luar biasa Bu Ani ya, bisa menjadi bagian dari upaya The New Paradigm Tourism ini, silakan tuliskan idenya kira-kira apa, dan siapa tahu kita bisa membantu untuk mewujudkan ide luar biasa Anda. Nah, tapi Bu Ani, artinya kan ketika kita mencoba untuk membuat suatu inovasi baru, mungkin dari pemerintah mulai menyusun kebijakan-kebijakan baru, kemudian juga dari pelaku wisata mulai membuat paket-paket yang berbeda, paket-paket yang lebih intimate seperti itu Bu Ani. Tapi kan ini menjadi tidak berarti ketika masyarakat tidak menanggapi itu, tidak menyambut dengan baik juga. Nah, apakah ini juga menjadi tantangan Bu Ani untuk mungkin bisa dibilang merubah mindset masyarakat tentang berwisata, atau juga mungkin bagaimana sih masyarakat ini bisa sadar bahwa oh ini menjadi tanggung jawab saya juga untuk mensukseskan The New Paradigm Tourism ini. Bagaimana Bu Ani? Ya, betul. Tantangan terberat adalah untuk saat ini mengembalikan trust, Mbak. Kita kan kehilangan kepercayaan gitu ya, maka show gitu ya, don't just tell, jangan hanya mengatakan. Jadi untuk saat-saat seperti ini kalau hanya berbicara tidak akan ada artinya, tetapi harus ditunjukkan dengan tindakan gitu ya, bahwa memang kita ini bisa menggaranti bahwa apa yang sudah kita arrange paket wisata sedemikian bagus yang sudah kita desain, kalau tidak ada jaminan, terutama sekarang ini memang yang nomor satu kan kesehatan ya. Setiap Betul. orang itu kemana-mana pasti ada rasa khawatir gitu, Ya. tidak seperti dulu gitu ya. Maka kita harus benar-benar bisa menjamin, tidak hanya mengatakan tapi menunjukkan gitu. Dan memang inovasi dan kreativitas menjadi sangat penting sekali dalam hal ini ya. Teknologi terutama nih, nanti maspiknik.com ini teknologinya benar-benar bahwa teknologi itu memang salah satu yang mendorong paradigma itu sendiri terjadi sebenarnya. Digitalisasi ya Bu Ani ya? Betul. Dan saya pernah membaca sebuah media bahwa sekarang sudah mulai tren VR Pak Singgih, jadi virtual reality. Jadi di mana itu merupakan salah satu cara baru untuk menarik wisatawan untuk datang gitu. Jadi itu adalah salah satu cara membawa calon pelanggan gitu ya. Ya mereka boleh mencoba dulu sebelum membeli gitu. Oke. Virtual reality ini mereka bisa atau virtual mencoba. tour ya Bu ya. Ya, Virtual tour ya. ya, jadi bahkan di beberapa negara itu sudah mulai membuat mendisplay VR itu di beberapa spot itu didisplay untuk hiburan mereka. Sambil menunggu penerbangan itu mungkin nanti bisa menjadi salah satu cara untuk promosi Pak Singgih. Cuman perlu dianalisa juga cost-nya berapa gitu, nanti sebanding nggak dengan cost dengan benefitnya. Jadi itu bisa menjadi salah satu cara karena pengalaman itu menjadi sangat penting gitu ya. Jadi dengan virtual reality itu, dengan hiburan yang virtual, kita mencoba untuk menarik calon pelanggan yang nanti benar-benar akan meletakkan uang sungguhan gitu dengan membeli gitu ya. Jadi uangnya jangan virtual juga. Kalau uangnya juga virtual udah cuma nonton doang tapi nggak jadi datang. Sudah cukup pakai virtual kalau udah datang. Aduh nggak kena nih goalsnya. Tapi dengan adanya virtual itu kita bisa membawa calon pelanggan gitu, meletakkan experience itu di depan. Biasanya kan orang ada beberapa sih yang melihat atau mau memilih objek wisata itu melihat harga yang murah lah, tetapi ya meninggalkan pengalaman gitu kan. Pengalaman nomor 2 pengalaman. Nah, tapi dengan ini pengalaman itu diletakkan di depan bahwa ya, ini sangat menarik, ini sangat bagus gitu, sehingga itu merupakan salah satu cara di mana teknologi sangat penting sekali. Dan selain itu juga cara lain untuk mempertahankan atau mengembangkan pariwisata itu dengan media. Jadi media itu penting sekali, meskipun saat ini upaya promosi itu juga kontra ya Pak ya. Di satu sisi mendatangkan wisatawan itu juga
ada tantangannya dengan Si Malakama Bu Ani. COVID dan sebagainya, tetapi tetap untuk menjaga ekuitas merek dan sebagainya, brand equity, kerjasama dengan media ini paling penting gitu ya. Betul. Itu menjadi denyut nadinya Ya. promosi pariwisata. Oke, jadi betul, artinya sekali lagi ini juga bukan menjadi tugas satu pihak saja Bu Ani ya, tapi banyak pihak yang harus bersinergi, harus berkolaborasi untuk mensukseskan program dari The New Paradigm Tourism ini. Nah, Jadi koordinasi, Betul. kolaborasi, race together itu paling penting sekali. yes, ya. itu kuncinya Bu Ani ya. Tapi Bu Ani, kalau misalnya tadi berbicara soal juga experience Bu Ani, artinya ada pengalaman baru yang dirasakan oleh wisatawan ketika berkunjung ke lokasi wisata, destinasi wisata. Begini Bu Ani, mungkin kalau misalnya kemarin kita menikmati destinasi wisata mungkin dari segi alamnya, kemudian dari segi apa yang sudah ada di lokasi itu, dalam artian yang sudah katakan kita pergi jalan-jalan ke Breksi katakan ya Bu Ani ya, ini kita menikmati pemandangan dari tebing Breksi. Nah, mungkin nggak nih Bu Ani kalau kita juga boleh berinovasi dengan menciptakan experience baru di destinasi wisata ini sebagai juga bentuk dari perubahan tren yang mungkin bisa memberikan experience baru bagi wisatawan Bu Ani. Betul sekali Mbak. Jadi atraksi wisata itu harus didesain sedemikian rupa. Dan sekarang ini orang sudah mulai bergeser mencoba mencari sesuatu aktivitas atau atraksi wisata yang bisa meningkatkan skill, keterampilan itu banyak dicari juga. Jadi sambil belajar meningkatkan keterampilan atau mencari keterampilan baru dengan di tempat-tempat yang menyenangkan, itu juga menjadi hal-hal yang banyak dicari, sehingga atraksi wisata itu juga bisa didesain tidak hanya bersenang-senang tetapi ada muatan edukasinya. Itu sangat-sangat prospek ke depannya itu, Mbak. Kira-kira gimana Pak Singgi? Apakah juga sudah mulai menerapkan itu Pak Singgi? Iya, jadi banyak yang bisa dilakukan untuk kemudian tidak hanya sekedar seeing tetapi juga activity. Ya. Ya, activity banyak banget kalau di Jogja itu. Misal untuk belajar bagaimana membatik. Itu kan dari sisi budaya dapat, dari sisi edukasi dapat, tapi dari sisi ekonomi juga dapat, karena begitu selesai membatik pasti mereka akan beli di situ ya. Nah, kemudian juga saya nyambung dengan apa yang sampaikan Bu Ani tadi tentang experience. Ini experience yang kemudian dicari adalah culture. Ya, culture experience ini banyak kemudian yang dicari. Lokal konten juga banyak yang kemudian diulik. Apa yang tidak bisa didapatkan di suatu daerah asalnya, maka kemudian akan dicoba di daerah sini. Di sini kok unik, umpama di alun-alun kidul dengan Masangin, itu kan nggak ada duanya di tempat lain. Kemudian ada rasa saya harus ke sana, saya harus mencoba, umpamanya seperti itu. Jadi bagian yang aktivitas yang merupakan satu aktivitas lokal itu yang banyak dicari juga. Ya, Pak, ya? Yang otentik. Ya. Itu banyak makanan dicari. juga seperti itu. Betul. Nah, makanan kalau kemudian ada indikasi geografis Jogja, gudeg Jogja itu kan indikasi geografisnya kan ada di Jogja. Ya. Lain rasanya kalau kita menikmati gudeg itu ada di Jawa Barat namanya. Beda. Jogja ya gudeg gitu. Seperti itu. Jadi ini bagian yang kuliner juga perlu didorong kemudian menjadi bagian daya tarik wisata itu sendiri. Artinya juga kita harus melihat dari sudut pandang lain ya, Pak Singgi dan juga Bu Ani, bagaimana kira-kira kita bisa menambahkan value, menambahkan nilai-nilai dari satu destinasi wisata tersebut. Dan ini juga menjadi suatu peluang, betul sekali Bu Ani, artinya banyak peluang yang bisa boleh terbuka, banyak peluang yang terbuka, tapi juga penuh dengan ketidakpastian Bu Ani tadi ya. Ini tantangan juga bagi kita, gimana caranya kita bisa mengambil peluang tersebut, melihat peluang tersebut, dan bagaimana kita bisa terus bersinergi untuk membangkitkan pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta. Saya juga penasaran bagaimana kira-kira milenial di Yogyakarta ini menanggapi hal tersebut. Nanti kita masih akan berbincang dengan dua narasumber kita karena masih bersama juga dengan kami di sini. Ada Pak Heri dan juga Mas Andri yang nanti akan sharing bersama kita pada kesempatan kali ini. Tapi sebelumnya kita akan jeda sebentar, kita akan menikmati sebuah iringan lagu spesial dari rekan-rekan kita Antabu Project. Silakan.
hatimu membuatku selalu membayangkanmu di hatimu, cantik dirimu, kaulah dewiku. Semuanya dunia ketika kau ada, ku ingin selalu dekat di hatimu, ku ingin selalu denganmu, di wajahmu, di senyummu, membuatku selalu membayangkanmu di hatimu, cantik dirimu, kaulah dewiku, wajahmu mengalihkan dunia. Ku ingin selalu dekati hatimu, ku ingin selalu denganmu, di wajahmu, di senyummu, aku selalu membayangkanmu di hatimu, cantik dirimu, kaulah dewiku, wajahmu mengalihkan di wajahmu, di senyummu, membuatku selalu membayangkanmu di hatimu, cantik dirimu, kaulah dewiku, wajahmu mengalihkan dunia. Antabo Project. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah semuanya. Wajahmu mengalihkan duniaku ya, seperti pesona pariwisata juga mengalihkan duniaku. Yogyakarta juga pastinya punya sejuta wisata yang siap untuk mengalihkan dunia kita menjadi lebih luar biasa lagi. Baik, tadi masih menyambung obrolan kita sore hari ini. Tadi kita sudah berbincang bersama dengan Pak Singgi dan juga Ibu Ani tentang bagaimana kita bisa menyambut the new paradigm tourism ya, pariwisata dalam kondisi memasuki adaptasi kebiasaan baru yang pastinya terus berinovasi dengan program-program baru yang terus mengedepankan protokol kesehatan. Nah, kami ingin sedikit beralih kali ini, saya ingin menyapa terlebih dahulu Pak Heri yang juga sudah hadir dari DPD Asita DIY yang juga saya yakin juga ini turut merasakan dampak luar biasa ya Pak dari adanya pandemi COVID-19. Ini bagaimana kemarin Pak Heri? Baik, terima kasih. Jadi kalau ini saya mewakili dari industri ya. Kalau untuk dari dari Asosiasi Travel Agent, memang sampai saat ini masih belum bisa merasakan dengan ini ya, artinya masih sedikit sekali dampak recovery yang kita rasakan karena banyak wisatawan yang melakukan perjalanan ini masih dari mereka melakukan secara mandiri ya. Jadi dalam kelompok-kelompok kecil, dan kemudian sesungguhnya kami ini kan pariwisata yang kita handle selama ini adalah dari inbound ya, dari negara luar, dari mancanegara, dan di situ border kan memang belum dibuka. Betul. Sehingga kami sampai Desember masih belum ada, dan belum ada pembicaraan kontrak-kontrak baru. Dan yang kita lakukan sekarang ya ke dalam kita melakukan pengembangan SDM, pemantapan ya,
baik dari sosialisasi kepada pelaku-pelaku dan kemudian semacam sertifikasi kita adakan dan kita pastikan bahwasanya bagian yang kita tawarkan, jadi bagian yang kita jual, the selling point kita salah satu adalah kesehatan, bukan hanya atraksi, bukan hanya objek-objek atau destinasi seperti yang lalu-lalu, karena itu yang menjadi titik yang diperhatikan oleh konsumen ya sekarang saya lihat demikian. Dan, Oke. Ya. Oke, baik, jadi memang tetap kuncinya pada kesehatan tadi ya Pak Ari ya. Apapun kegiatannya kuncinya adalah bagaimana kita bisa menjamin keamanan dan juga kesehatan bagi para wisatawan. Nah, tapi Pak Ari, apakah dengan adanya the new paradigm tourism yang artinya juga mungkin kalau sebelumnya wisatawan itu cenderung yang berombongan rame-rame, ini apakah juga dari Asita juga sudah mulai merumuskan mungkin paket-paket atau mungkin experience untuk para wisatawan yang bagaimana wisatawan bisa tetap berwisata dan juga tetap terjamin keamanannya. Kira-kira bagaimana nih Pak Heri? Ya, kalau dari kita itu tadi yang saya katakan dari bagian dari yang kita lakukan secara internal, kita menyiapkan SOP ya, karena kita juga bagaimanapun juga paradigma ini kan terbentuk karena memang salah satunya adalah bahwasanya kita tidak tahu pasti kapan ini COVID akan selesai, ya kita tidak bisa pastikan waktunya dan kemudian lagi bahwasanya ekonomi roda sosial semua harus berjalan. Sedangkan kita di Jogja ini kan mayoritas atau kehidupan banyak ditopang dan berhubungan dengan sektor pariwisata sehingga akhirnya ya kita menciptakan bagaimana kita berkreasi, bagaimana kita mempersiapkan semuanya itu sehingga pariwisata harus jalan karena ekonomi tidak bisa berhenti, ya. Nah, akhirnya disitulah kita menciptakan bagaimana situasi sehingga bisa berjalan dengan berdampingan itu tadi, ya dengan pembatasan atau carrying capacity yang betul-betul diperhatikan, ya seperti itu kita pastikan semuanya itu akan terlaksana di lapangan dengan baik apabila wisatawan menggunakan jasa daripada industri. Demikian. Oke, kemudian Pak Heri untuk pastinya kan ketika kita berbicara soal pariwisata, ini kan juga merupakan tanggung jawab bagi kita semua, baik dari para pelaku wisata maupun dari wisatawan itu sendiri. Nah, sedangkan kalau kita boleh melihat, memang betul dengan ditutupnya akses ke Indonesia, artinya kan wisatawan mancanegara yang juga punya kontribusi luar biasa, ini kan juga akhirnya mau tidak mau belum bisa untuk kembali berwisata di Yogyakarta khususnya ya Pak ya. Ini bagaimana Pak kira-kira apakah kedepannya nanti juga akan ada tren pergeseran dalam pemilihan wisatawan atau mungkin juga ini sudah ada mungkin upaya-upaya tertentu untuk mengantisipasi hal tersebut Pak Heri? Ya kalau terjadinya pergeseran itu tentu ada nanti akan kita sekarang juga masih belum bisa memastikan semua nanti berkembang kemana arahnya melihat kenyataan nanti akan tetapi kita antisipasi yang kita lakukan adalah bersama-sama dengan pemerintah tentunya ya. Jadi yang paling penting sekali kita sekarang bagaimana image ditangkap oleh negara-negara itu bahwasanya di Indonesia itu melakukan penerapan protokol kesehatan dengan benar. Itu saja yang penting dulu. Karena ini ada satu contoh lagi jadi apabila ada suatu kejadian atau apapun itu mengalami kemunduran kita otomatis akan mengganggu proses recovery tourism itu tadi dan ini yang kita selalu dengungkan bersama ya, jadi kalau bisa jangan adalah kejadian-kejadian yang membuat negara lain itu mundur lagi karena ini sudah mulai sebetulnya border ada beberapa negara yang sudah mulai dibuka misalnya ya akan tetapi ya itu tadi syaratnya mereka akan melihat apakah Indonesia ini sudah memenuhi syarat atau belum kan begitu. Nah ini sudah kerja sama-sama ini harus semua terlibat baik masyarakat, pemerintah maupun industri semua. Oke, memang betul sekali ya Pak. Kuncinya tadi sekali lagi sinergi dan juga kolaborasi. Impossible tidak mungkin bisa sukses kalau tidak ada sinergi yang baik, tidak ada kolaborasi yang baik dari berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun dari para pelaku wisata. Mungkin Pak Singgi mau menambahkan Pak Singgi? Ya, jadi kalau dilihat trennya dan kita belum tahu kapan ini akan berakhir. Tentu kemudian yang harus kemudian dilakukan ya yang memungkinkan dulu itu adalah wisatawan domestik yaitu yang digarap dulu. Kemudian paket-paket kecil saya kira dari Asita kemarin sudah mulai menyusun ya. Kemudian itu yang kemudian diimplementasikan secara real di situ.
Betul, kalau kemudian kita belum melakukan promosi, tadi Bu Ani juga nyampaikan bagaimana kemudian menumbuhkan kepercayaan diri para wisatawan datang. Tadi Pak Heri juga menyampaikan seperti itu. Promosinya kita produk video-video awareness, bagaimana kemudian protokol kesehatan itu diterapkan di hotel, di destinasi, kemudian di transportasi, dan sebagainya. Ini bagian dari bagaimana kita mempromosikan apa yang sudah kita lakukan sehingga tumbuh kepercayaan diri bagi wisatawan untuk datang ke sini. Tapi ya tidak hanya itu, situasi keamanan ini juga berpengaruh. Maka jangan demo ya, jangan anarkis ya. Oke, jadi betul ya Pak ya, memang ini adalah tanggung jawab kita bersama, dan kalau tadi juga sudah disampaikan bahwa inovasi terus dibuat, ide-ide baru terus dikembangkan, tapi juga sekali lagi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi dari segi keamanan dan sebagainya ini juga sangat mempengaruhi bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa kepercayaan dari para wisatawan untuk dapat kembali berwisata secara aman di daerah istimewa Yogyakarta. Baik, dari Pak Heri saya akan sedikit beralih dulu karena saya belum sempat ngobrol tadi dengan salah satu narasumber kita yang satu ini, yang saya boleh bilang ini mewakili generasi milenial, karena kalau saya sedikit boleh menyampaikan tadi juga sempat cerita bahwa Mas Andri ini adalah founder dari piknikdong.com, bener ya Mas Andri ya? Ini mungkin bisa diceritain Mas Andri, sebenarnya piknikdong.com ini apa sih Mas Andri? Piknikdong.com ini sebenarnya adalah media yang mengulas tentang informasi wisata ataupun event budaya yang ada di Indonesia. Media dalam bentuk apa Mas Andri? Website. Website, Iya, oke. Jadi yang diulas di situ adalah seputar pariwisata, kemudian Event budaya, oke. terus ya info-info pariwisata yang sedang populer sekarang ini seperti itu. Oke, ini memang udah ada dari dulu atau karena kondisi pandemi ini akhirnya dibuatlah piknikdong.com ini Mas Andri? Ini udah dari tahun 2015 sebenarnya. Oke, dari tahun 2015, dan saat ini mungkin kondisi pandemi membuat piknikdong.com ini menjadi salah satu alternatif untuk berwisata ya Mas Andri ya. Gimana Mas Andri, apakah kondisi pandemi ini juga secara tidak langsung akhirnya meningkatkan engagement atau mungkin juga capaian dari para wisatawan untuk mengakses dari website yang Mas Andri kembangkan? Jujur untuk pencarian destinasi wisata itu menurun drastis gitu loh. Oke. Karena pandemi ini. Nah, itu lebih naiknya itu ke tentang kuliner seperti itu. Yang bisa kami tangkap di media kami seperti itu. Oke. Mas Andri nih kira-kira sebagai generasi milenial, kemudian juga saya yakin melek teknologi ya Mas Andri ya. Kira-kira gimana sih Mas Andri para pelaku wisata di Yogyakarta, baik pemerintah maupun yang terjun langsung di lapangan ataupun masyarakat juga yang terlibat dalamnya ini bisa memanfaatkan teknologi untuk boleh kembali membangkitkan geliat pariwisata? Kira-kira ada nggak sih Mas Andri yang sudah sempat kepikiran gimana kita bisa berkolaborasi dengan memanfaatkan teknologi? Sebenarnya gini, untuk mengembalikan geliat wisata itu kan kalau kita sebagai konsumen atau mungkin anak muda yang mencari tempat wisata, kita pasti bakal mencari informasi nih, apakah destinasi wisata ini benar-benar menerapkan protokol kesehatan atau mungkin mau staycation hotelnya udah aman belum ya? Nah seperti itu nanti bisa kolaborasi dengan media-media yang untuk mempublikasikan bahwa ini loh tempat saya ini sudah menerapkan protokol kesehatan, sudah membuat titik-titik di mana untuk cuci tangan atau yang lain seperti itu. Oke, artinya juga mungkin seperti yang Ibu Ani sampaikan tadi ya Bu ya, wisatawan bisa terlebih dahulu melihat experience, melihat kira-kira kalau aku datang ke sana seperti apa sih suasana yang akan aku rasakan. Mungkin itu bisa dibuat dan juga akhirnya dipromosikan melalui media-media tadi. Nah, Mas Andri, ini kemarin apa sih yang akhirnya membuat Mas Andri ini terdorong untuk menggerakkan sebuah website yang mengulas pariwisata, kemudian juga termasuk event-event di dalamnya, dan juga mungkin sekarang trennya beralih ke kuliner. Ini bagaimana Mas Andri? Awalnya itu karena kami kan ada tim nih Mbak, jadi kami itu senang liburan seperti itu kan, wah eman-eman nih kalau nggak dipublikasikan seperti itu. Oke. Nah itu karena pandemi ini terus traffic dari kami kan otomatis dari search engine, ya otomatis ya kita harus mengikuti nih yang banyak dicari itu kuliner atau apa, ya kita harus mengikuti. Oh ya kita ulas tentang kuliner baik pun itu resep atau yang lainnya. Oke, tapi kalau dari Mas Andri sendiri sebagai seorang generasi milenial, Mas Andri, kira-kira pengennya sekarang seperti apa sih Mas pariwisata di Yogyakarta khususnya?
masih liburan ojo kruyuk-kruyuk seperti itu. Ojo kruyuk-kruyuk ya, kruyuk-kruyuk ini terjemahannya apa ya ini Pak ya? Agak susah ya, kruyuk-kruyuk, ojo kebrutuk gitu ya Mas ya. Tapi mungkin juga tadi salah satu juga pemanfaatan teknologi kalau Pak Singgi juga sudah menyampaikan ada aplikasi Visiting Jogja yang juga ini mungkin menjadi suatu upaya untuk mengantisipasi adanya kruyuk-kruyuk tadi Pak Singgi ya, betul ya Pak? Betul. Jadi bagaimana kemudian aplikasi atau teknologi itu membantu, itu tadi menjawab pertanyaan Mas Andri itu. Supaya tidak kruyuk-kruyuk itu bisa dilihat, dipantau. Kalau di visiting itu, umpamanya di tebing Breksi sekarang sudah ada berapa orang yang ada di sana, itu sudah bisa dipantau. Sehingga kalau kemudian sudah hampir memenuhi kuota, batas maksimal, maka disarankan tidak ke tebing Breksi, tapi dialihkan dulu umpamanya ke Banyu Nibo, Candi Banyu Nibo yang berada di sekitar situ. Ya, teknologi bisa membantu seperti itu. Betul, tapi juga saya boleh cerita dikit ya Pak Singgi ya. Karena memang kemarin juga salah satu, Arinka pengen jalan-jalan nih Pak ke salah satu destinasi wisata baru di daerah Gunung Kidul ya Pak ya. Karena memang saya juga percaya bahwa para pelaku wisata di Yogyakarta ini sudah menerapkan protokol yang luar biasa. Dan waktu itu Pak Singgi kuotanya tuh 70 orang. Nah kebetulan saya datangnya rombongan nih. Dan ternyata dari 70 kuota itu hanya tersisa 3 seat saja. Padahal saya berempat datangnya Pak Singgi. Nawar ceritanya Pak, bolehlah Mbak ya nyempil satu aja. Gak bisa Mbak, saya tetap 70 orang ya 70 orang saja. Itu salah satu bentuk yang luar biasa loh Pak menurut saya dari penerapan protokol kesehatan. Komitmen seperti itu harus ditegakkan terus. Iya betul. Tidak hanya kemudian kapasitas, orang yang tidak menggunakan masker atau alat pelindung diri face ini itu bisa diusir gitu ya, baik itu di destinasi maupun di hotel. Sudah ada beberapa yang melakukan itu dan saya acungi jempol. Itu bukan negatif campaigns tapi justru positif campaigns. Betul. Menunjukkan bahwa kita betul-betul komitmen untuk melaksanakan protokol kesehatan. Oke, luar biasa. Kita boleh berikan tepuk tangan dulu dong buat pariwisata yang juga pastinya sudah mulai boleh kembali bangkit di Yogyakarta khususnya dan juga di Indonesia. Yang saya yakin semuanya sudah kangen jalan-jalan, semuanya kangen bisa berwisata lagi. Tapi tunggu dulu ya, pastikan semuanya aman, kita sudah siap. Tinggal bagaimana Anda bisa menyambut dari upaya-upaya yang sudah dilakukan dan juga direncanakan oleh berbagai pihak pada kesempatan kali ini. Nah, saya ingin berikan kesempatan untuk selanjutnya, silakan sekali lagi bagi Anda yang hadir secara langsung maupun bergabung secara virtual, silahkan kita berikan kesempatan untuk boleh bertanya atau mungkin juga menyampaikan ide gagasannya untuk boleh langsung disampaikan kepada 4 narasumber yang sudah hadir pada kesempatan sore hari ini. Nah, ini ada satu pertanyaan dari salah satu rekan kita yang bergabung secara virtual. Saya ingin mencoba untuk membantu membacakan. Ini ada rekan kita yang bergabung dari, kalau tidak salah, YouTube ya. Ini ada pertanyaan terkait juga dengan potensi lonjakan wisatawan yang mungkin akan terjadi di long weekend akhir Oktober 2020 nanti. Kira-kira bagaimana Pak dari Dinas Pariwisata DIY mengantisipasi hal tersebut dan bagaimana dengan protokol kesehatannya? Ini mungkin salah satu netizen Pak Singgi ya. Ada Mas Sigit ini yang juga penasaran kira-kira bagaimana dengan lonjakan yang mungkin terjadi di akhir Oktober ini. Sebetulnya kalau kita melihat dari tren berwisata, sebetulnya kita kan sudah pernah melewati pada saat pandemi ya, melewati long weekend beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah bulan Juli atau Agustus ya kalau nggak salah. Dan itu sudah mencapai 43.000 wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta. Nah untuk yang long weekend besok memang persiapan khusus memang tidak ada, tetapi karena kita sudah mempunyai jam terbang uji coba yang sudah cukup bagus, kemudian saya melihat dari teman-teman di pengelola juga sangat komitmen dalam melaksanakan protokol itu, sehingga yang kemudian perlu ditegaskan bahwa dan sudah kami lakukan itu memberikan mengingatkan kembali pada penegakan protokol atau peranatan anyar Plesiran Jogja yang sudah disosialisasikan. Yang kedua adalah mengoptimalkan untuk fitur reservasi secara online. Ini memastikan bahwa para wisatawan itu bisa berkunjung, bisa sampai di lokasi dan bisa masuk ke destinasi. Jangan sampai tadi seperti Mbak
Arin tadi sudah sampai di sana nempel satu aja nggak boleh gitu ya. Iya. Karena ini protokol betul untuk menjaga kita semua supaya bisa dipastikan physical distancing itu betul-betul bisa terjaga. Betul. Kemudian bagi pengelola juga kami ingatkan untuk pendataan bagi wisatawan yang tidak melakukan reservasi secara online, dilakukan pendataan secara semuanya, sehingga betul-betul ini akan menjamin bahwa wisatawan yang datang itu kalau terjadi sesuatu bisa dilakukan tracing dengan baik. Seperti itu. Oke, baik. Ini juga artinya sekali lagi pemanfaatan dari teknologi Pak Singgi ya. Mungkin saya rasa juga Pak Singgi, Yogyakarta kan banyak sekali ya Pak destinasi wisatanya. Dan juga saya yakin ini mungkin sebenarnya lonjakan ini menumpuknya wisatawan ini bisa diantisipasi kalau para wisatawan juga tahu kira-kira apa aja sih hidden paradise yang ada di Yogyakarta. Karena banyak banget Pak Singgi sebenarnya ya. Hampir tiap bulan itu ada destinasi baru. Oke. Dan kalau saya boleh menyampaikan, sebetulnya di setiap titik lokasi di Yogyakarta itu atau di DIY ini adalah destinasi juga. Ya, betul. Iya, karena setiap orang kemudian punya kenangan, Aduh. punya cerita di situ. Betul sekali. Itu ya Pak ya, mungkin setiap sudut kota Jogja ini memang istimewa ya Pak ya. Barangkali juga jangankan destinasi Pak Singgi, mungkin lewat di jalan-jalan di Jogja aja, ini ada kenangan-kenangan tersendiri nih mungkin ya. Betul. Jadi Oke. bagaimana kemudian experience itu betul-betul bisa diciptakan melalui aktivitas apapun ya. Ya, Makan saja, makan di angkringan di sekitar Malioboro aja itu sudah merupakan satu experience yang luar biasa dan itu bisa diceritakan kepada teman-teman yang lain bahwa betul. pernah makan di angkringan seperti itu walaupun habisnya nggak terlalu banyak amat, tapi bagaimana kemudian kenangan itu muncul. Jadi Aduh. salah satu Sabta Pesona yang terakhir itu kan kenangan itu tadi. ya. Kenangan yang manis tentunya. Iya, maunya Pak Singgi ya itu ya. Harus dong kalau itu ya, wajib. Jadi memang juga barangkali ini juga bisa jadi salah satu inovasi Pak Singgi ya, ketika mungkin experience dalam perjalanan ini juga bisa menjadi suatu bentuk wisata baru di Yogyakarta. Betul Mbak Irin. Jadi sekarang ini kita tidak hanya kemudian mengandalkan dari sisi bagaimana menghadirkan sebuah background atau pemandangan yang bisa difoto, tapi bagaimana cerita itu bisa kemudian dimunculkan sehingga itu akan menambah pengetahuan dan experience, cultural experiences itu. Oke. Narasi-narasi perlu dibangun, storytelling perlu kemudian digiatkan kembali untuk bisa memberikan nilai tambah bagi wisatawan itu sendiri. Oke, baik. Wah, ini saya juga jadi nggak sabar nih Pak Singgi buat merasakan kira-kira experience baru apa yang bisa kita rasakan ketika datang ke Yogyakarta. Tetap aman, tetap nyaman, tapi juga tadi dapat kenangannya ya. Oke, selanjutnya mungkin silakan bagi Anda yang bergabung langsung bersama kami di sini di lokasi sekali lagi dari rooftop Hotel Indolux Yogyakarta. Silakan, boleh juga untuk dapat mengajukan pertanyaan, boleh langsung angkat tangan, sebutkan nama, dari mana dan pertanyaannya apa. Baik. Oh ya baik, Bapak silakan, monggo. Iya, silahkan dengan Bapak siapa, dari mana dan pertanyaannya apa. Atau mungkin mau menyumbangkan sebuah lagu ya Pak ya? Oh tidak. Oke, monggo silakan Pak. Ya, selamat sore. Saya Wijanarko dari perwakilan dari GIPI, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini pertanyaannya yang pertama hampir sama dengan yang tadi disampaikan oleh pembawa acara. Ini saya ada 3 pertanyaan. Yang pertama kepada Pak Singgih selaku Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai bagaimana konsep Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bertransformasi perubahan dari mass tourism menjadi quality tourism. Apa langkah konkret yang sudah dilakukan oleh Dinas Pariwisata untuk perubahan tersebut? Kemudian yang kedua, bagaimana kesiapan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menghadapi libur panjang di akhir bulan ini dan tahun baru, terutama mengenai jaminan protokol kesehatan terhadap usaha pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian untuk Pak Heri, bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh usaha rekan-rekan di Asita
dalam menyikapi perubahan paradigma pariwisata kini. Ini hampir sama antara transformasi dari mass tourism menjadi quality tourism. Ini tentunya menjadi suatu tantangan bagi kita dalam keadaan yang sekarang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wijanarko. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah dari sekalian? Baik, pertanyaannya cukup lengkap dan juga ini kalau kita lagi ngerjain ujian ini pertanyaannya uraian ya Pak ini ya. Kalau salah nilainya 1 bonus tulis Pak ini Pak. Oke, tadi pertanyaan pertama Pak tentang peralihan transformasi dari mass tourism menjadi quality tourism, kemudian juga bagaimana kesiapan menghadapi libur akhir bulan dan juga akhir tahun ini. Monggo Pak Sigi. Jadi kalau kita bicara quality tourism tentu menimbulkan experiencing yang luar biasa. Itu cirinya. Kemudian dari yang tadinya mass tourism menjadi atau yang kruyuk-kruyuk bahasanya Mas Andri tadi menjadi lebih kecil atau small group ya. Nah, kalau kita bicara itu tentu sebetulnya sudah agak sedikit menjawab tadi dengan konsep narasi-narasi yang bagus, kemudian kita lebih eksplorasi ke budaya, itu bagian dari quality tourism. Jadi orang yang datang ke Jogja itu tidak hanya sekedar dia terlena akan keindahan alam, tetapi bagaimana mereka akan mendapatkan nilai tambah itu sendiri. Kita pasti akan masih ingat sekali dengan sebuah kota di belahan dunia ini, ada patung yang cuman kecil, nggak nyampe 1 meter, tetapi itu menjadi tujuan para wisatawan yang berkunjung di negara itu. Tidak lengkap kalau kemudian tidak mengunjungi atau tidak melihat patung itu. Karena apa? Itu bukan karena patungnya yang indah, karenanya anak kecil yang pipis gitu ya. Tapi bagaimana dibalik ceritanya patung itu yang kemudian akan membuat penasaran orang. Nah, hal-hal yang seperti ini, narasi-narasi yang tadi saya sampaikan, kemudian storytelling yang kemudian akan membawa atmosfer atau membawa emosi bagi wisatawan itu yang kemudian bisa dilakukan. Misal, kalau kita bahasa modernnya atau bahasa sananya itu meditasi. Tapi kalau di kita mungkin dengan cara semedi, seperti itu menjadi bagian experiencing yang menurut saya luar biasa. Kearifan lokal yang kemudian akan dibangun. Kemudian itu tidak bisa kemudian mass tourism, pasti itu personal. Betul. Kalau kemudian kita, kemarin yang kita diskusikan seperti ini, ada program bayi tabung, ini health tourism tapi kita bundling dengan lokal wisdom yang ada di sini. Ya. Secara medis mungkin ya dengan cara seperti itu, tapi bagaimana kemudian itu dikaitkan dengan lokal wisdom yang ada di sini. Umpama kalau kemudian kita bicara tentang ramu-ramuan jamu Jawa yang kemudian sudah terbukti, kemudian bagaimana mendengarkan gamelan itu akan menimbulkan sebuah dampak psikologis bagi calon bayi yang kemudian akan, kalau diibaratkan musik klasik ya Pak ya. Klasik. Kalau di sini gamelan Jawa itu luar biasa. Okay. Bisa menenangkan hati. Okay. Kalau kemudian itu belum ada benihnya, mungkin dengan cara yang lain, dengan meditasi, dengan cara local wisdom yang ada di ini, bagian potensi yang luar biasa yang bisa kita create seperti itu. Oke. Ini luar biasa kalau kemudian kita bisa bersatu dan potensi budaya kita itu menjadi DNA-nya pariwisata Jogja. Baiklah. Jadi tadi saya sudah bisa membayangkan Pak Singgi bagaimana kira-kira ini nilai-nilai ini bisa ditambahkan dan juga pastinya ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Betul, ya Pak Singgi ya. Kita bukti budaya itu baik itu tangible maupun intangible itu masih sangat terjaga dengan baik. Sehingga itu menjadi bagian yang akan menjadi bagian modal dasar dari quality tourism itu tadi. Kemudian yang kedua, tadi sebetulnya sudah saya jawab ya yang kedua ya. Terkait kesiapan tadi ya Pak ya. Nggak perlu saya ulangi ya. Nggak perlu saya ulangi kayaknya. Oke, baiklah. Tadi mungkin ya, atau mungkin sedikit mungkin kita highlight lagi ya. Berarti kesiapan juga pastinya secara umum juga pasti sudah mulai dipersiapkan segala sesuatunya, SOP-nya juga terus diterapkan Pak Singgi ya. Oh iya, kalau itu memang iya. Kemudian penegaan dan kemudian kita terjunkan juga Monef sekarang ini
untuk memastikan bahwa protokol itu betul-betul sudah dilakukan dan kesiapan mereka memang betul-betul sudah betul-betul siap ya. Jadi kita lakukan monitoring dalam minggu ini. Oke, jadi semua sudah dipastikan ada quality controlnya ya Pak ya, sebelum nanti akhirnya kita boleh bersama-sama menyambut libur akhir pekan dan juga akhir tahun 2020. Tapi tadi seru ya Pak ya, siapa tahu dengan mendengarkan musik-musik gamelan, ibunya relaksasi, anaknya keluar nyinden nanti Pak ya. Belajar nari. Ya. Keluar nggak nangis tapi nyanyi Pak, nanti nyinden nanti bayinya ya. Oke, tadi untuk Pak Heri barangkali Pak, pertanyaan untuk Pak Heri yang terkait dengan langkah yang dilakukan oleh Asita menyikapi perubahan pariwisata yang saat ini kita temu jumpai bersama. Baik, untuk paradigma baru turisme ini ya. Jadi kalau saya katakan paradigma itu kan ada dua ya. Satu memang terjadi secara alamiah, kemudian ada lagi paradigma yang diusahakan oleh pemerintah atau apa dalam rangka mungkin untuk membentuk perilaku mencegah atau bagaimana untuk mengatasi COVID. Nah, kita Asita berada di situ. Jadi kita berada dengan di pemerintah, dengan stakeholder, kita menciptakan, kita bersama-sama aktif memberi masukan bagaimana SOP untuk pelaksanaan pariwisata yang memenuhi standar, dan kita juga melakukan simulasi-simulasi dengan berbagai asosiasi-asosiasi lain ya, tergabung di GIPI waktu itu dengan dinas kita juga, dan kemudian kita memberi masukan-masukan kepada pemerintah, karena hanya pemerintah lah yang bisa melakukan menerapkan sanksi apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran itu yang mengenai pelaksanaan wisata yang sehat dan aman itu tadi ya. Jadi peran dari kami dari Asita seperti itu, dan kemudian juga kalaupun ada anggota-anggota kita atau dari industri yang sudah mendapatkan job, walaupun tadi memang ada belum banyak tapi sudah ada, kita pastikan bahwa kita melakukan semua sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi kadang-kadang ya itu tadi seperti sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu Ani juga, bahwasanya kita memang terpaksa kadang-kadang menolak tamu, kadang-kadang atau kadang-kadang kita mogok, jangan jalan dulu kalau belum dipenuhi persyaratan-persyaratan. Itu memang kita lakukan betul itu. Jadi ya seperti itulah kira-kira. Jadi kita memang aktif ikut bersama-sama membentuk paradigma ini sehingga perilaku daripada masyarakat bisa menjadi faktor pendukung yang kuat untuk proses recovery tourism di Yogyakarta. Oke, baik, terima kasih Pak Hari. Artinya juga sekali lagi sinergi kolaborasi menjadi kunci ya Pak ya, tapi tetap kesehatan adalah hal yang utama. Baik, tidak terasa ini sudah kita hampir tiba di penghujung acara. Banyak yang masih ingin bertanya, tapi karena waktu kita terbatas, mungkin sebelum kita tutup perjumpaan kita kali ini, mungkin boleh terlebih dahulu dari Bu Ani boleh memberikan sedikit apa yang mau disampaikan kepada para pemirsa yang juga menyaksikan pada kesempatan kali ini untuk boleh terlibat dan ambil bagian dalam The New Paradigm Tourism di Yogyakarta khususnya. Silakan Bu Ani. Ya, mungkin sedikit dari saya adalah kita harus bersama-sama ini Mbak, mengembalikan kepercayaan. Itu yang paling penting adalah itu dulu tadi disampaikan Pak Heri juga, bahwa keyword kita, kunci utama kita di kesehatan dulu. Kalau itu sudah settle, kalau itu sudah terbentuk, sudah semua bersama-sama mewujudkan itu semua, kita boleh lagi ya Pak untuk mendatangkan, boleh untuk berpromosi. Karena sekarang kalau kita mau promosi besar-besaran kita belum siap, itu kontraproduktif. Nanti